Pak, mau dimasakin apa nih buat buka? Tenang, udahlah Bu, nggak usah repot-repot. Yang ada aja supaya nggak susah. Suami teh, istri mau berbakti dipersulit. Salah. Sok atau sekali-kali bikin yang spesial, ayam bakar. Ayam teh mahal, Pak. Ya udah, itulah yang gampang aja Bu. Karedok, karedok, karedok. Papa kan mencret. Bu, daripada hilang selera buka, beli welah atau di warteg dah di depan yang gampang, udah segala ada, murah lagi, nggak repot. Oh, berarti masakan ibu teh nggak enak ya? Tetap ya salah Pak. Istighfar. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Waja'alahu lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada santri karya. Acungkan tangan. Ada keluarganya ikut? Ada yang istrinya ikut, Cung? Itu istri siapa? Ada yang anaknya ikut tidak? Santri karya kita banyak sekali jumlahnya ya. Total Darut Tauhid itu sivitasnya kurang lebih 3.500. Alhamdulillah. Jangan lihat kopea dan jangan lihat ini ya. Jadi ada yang jatuh dicuci nggak kering-kering. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, saya akan bacakan sebuah hadis renungan fajar. Karena hadisnya panjang, asal saudara bisa pahami terjemahnya juga bagi kita sudah bisa baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis hasan riwayat Abu Daud, derajatnya hasan, aku menjamin sebuah istana di tepi surga. Jadi istana di tepi surga bagi orang yang meninggalkan berdebat sekalipun ia di pihak yang benar. Kedua, aku menjamin sebuah istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Dan yang ketiga, aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Hadirin, ini penting sekali ya. Ini kan tadinya harapannya ini pertemuan ini santri karya dengan para istrinya, maksudnya dengan istrinya, dengan istri-istrinya. Karena ini materinya adalah bagaimana seni berkomunikasi. Barusan saja saya juga dapat kiriman tayangan hasil penelitian di IKEA. IKEA sebuah perusahaan internasional yang di kampusnya itu mengadakan penelitian 2 pohon. 1 pohon, ada nanti kalau saudara ada waktu bisa dilihat videonya, rekaman ini kajian ilmiah. 1 pohon terus disebutkan kata-kata yang baik. Dan pohon yang satu lagi di pot terus diberikan kata-kata yang buruk. Dan sesudah 1 bulan itu pohon yang diberikan kata-kata buruk itu layu. Daun-daunnya tuh betul-betul kan bersebelahan itu ya. Hanya pakai penutup seperti kaca sehingga yang didengar oleh pohon ini hanya kata-kata buruk dan ini baik. Yang baik segar tapi yang buruk layu. Ini pohon hadirin. Dan fakta. AA sudah broadcast itu ke para santri di pendidikan supaya kita menghindari kata-kata negatif. Nah, perdebatan itu kenapa harus dihindari? Karena debat itu menginginkan kemenangan. Yang kita inginkan adalah kebenaran.
Kalau kebenaran datang dari siapapun itu yang kita cari. Kalau perdebatan hanya ingin datang dari dirinya sendiri. Itu nafsu, hadirin. Kata-kata nafsu ini kecenderungannya adalah zolim. Maka kalau orang berdebat itu kecenderungannya saling menyakiti. Dengan kata-kata yang menyakitkan. Jarang perdebatan itu menghasilkan kebahagiaan. Yang menang juga puasnya karena menyakiti, yang disakiti dendam. Jadi di mana kita mencari kebenaran? Lalu untuk apa kita meninggalkan perdebatan? Bukan kita tidak mencari kebenaran, tapi memang suasananya bukan suasana mencari kebenaran kalau berdebat itu. Harusnya bermusyawarah. Kalau orang sudah naik emosinya, sudah diam saja kita. Apa maksudnya? Supaya reda emosinya. Kalau sudah reda emosi, kita bicara baik-baik. Tolong ikhwan garis bawahi ini para lelaki ya, para kepala keluarga. Cuma yang udah menikah lelaki, alhamdulillah. Sudah? Ada gimana? Belum, sing sabar ya. Masalahnya ada belum wajib. Wajib nikah itu 3. 1, balik. 2, berkeinginan. 3, berkemampuan. Ada 3-3-nya belum ya? 1, belum balik. 2, belum ingin. 3, belum mampu. Jangan mikirin akhwat. Jadi ya, karena akhwatnya juga nggak ada yang mikirin adek. Tenang. Ada yang sudah ingin, sudah mampu, tapi belum balik. Nah itu juga belum wajib. Nah, bagi yang sudah nikah, kita harus tahu persis ilmu ini nih. Hindari perdebatan dalam rumah tangga. Apalagi wanita itu, katanya ya, saya nggak tahu kajian ilmiahnya bahwa otak bicara wanita itu kiri kanan, otak bicara lelaki cuma sebelah. Jadi wanita, kalau lelaki itu standar bicaranya 7.000 kalimat. Pendiam 5.000, lelaki bawel 9.000. Sedang wanita otak bicaranya kiri kanan, jadi standarnya 20.000, hadirin. Jadi jangan heran sama katel ngobrol gitu. Mana teh kemana wae katel, susuk di mana? Gitu. Kucing diajak ngobrol. Ya kita nggak usah heran dan harus dipahami juga. Jadi kalau wanita bicara banyak, suami sedikit jawabannya, emang stoknya sedikit. Kalau suami agak banyak bicara, berarti dia berjiwa kewanita-wanitaan. Plus lelaki dan wanita bedanya kalau wanita itu multitasking. Jadi wanita itu punya kecenderungan bisa melakukan berbagai pekerjaan sekaligus dan fokus. Itu wanita. Bisa sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuapin anak, sambil ngepel hadirin kakinya. Goreng, sayang, begitulah ya. Dan kalau mendengar anak nangis masih kedengaran, kalau lelaki enggak. Ini harus tahu aja lelaki dengan perempuan ya. Kalau lelaki kalau sudah fokus dia pendengarannya berkurang. Jadi ibu-ibu harus ngerti kalau suami enggak nyaut itu bukan enggak peduli, tapi kami lagi fokus gitu. Fokus buka HP, Pak, kurang. Pak, apa? Barunya, kenapa sih melotot gitu? Padahal itu panggilan ketiga. Yang 2 itu luput ya. Baru ketika istri nyerongos, si mama teh mau rongos waya tuh. Padahal itu yang ketiga ya, jadi ngerti. Jadi ibu juga mulai sekarang kalau suami enggak ngedengar itu karena dia lagi fokus. Juga suami kalau lihat ibu menyeringai gitu, oh ini panggilan ke-8 gitu ya. Makin ngerti makin enak. Ini saya kira ada ibu-ibu tamu ya. Cung tamu. Kamu bukan, santri bukan, siapa tuh? Jangan-jangan jinan. Bu, ibu, ini buat yang baru datang. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana?
Ibu-ibu yang jawab deh. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Yang keras satu, mau gimana? Lari katanya, berarti dia belum dengar ceramah ini. Kalau ibu dengan anjing lari, cepetan mana? Tenang, tenang. Nah, kita sudah dengar sendiri ya. Jadi kecenderungan wanita teh ngejawab. Nah, baru sudah itu mikir. Barusan juga. Bu, kalau dikejar anjing gimana? Saya ceramah ini di hampir tiap tempat. Ngetes aja. Bu, ya. Kalau ibu dengan anjing, dikejar anjing, bagaimana? Lari. Bulat. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Anjing. Saya matanya tuh ke atas. Anjing. Terus dorong-dorongan satu sama lain. Nah, ini benar-benar fakta hadirin. Jadi ngomong dulu, baru mikir. Sebagian malah enggak, ya udah mikir bingung, ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Itu standar, hadirin. Mana ada yang minta maaf dari tadi yang, Bu, Ibu, hei akhwat, mau pak punya suami yang jujur? Dengar ya, mau. Apakah siap kalau suami mengatakan yang sejujur-jujurnya? Tidak, gitu. Cepat, ini harus kita pahami ya. Oh iya serius hadirin. Jadi kalau lelaki nih urusan rumah tangga ya, adek kan belum nyobain, saya udah ya, lebih dari adek-adek ya. Jadi kalau ngomong apapun kalau lagi emosi, udah gak usah dijawab. Dengar. Dengan empati, jangan dengar cuek. Iyalah, ya jangan, dengar saja. Tapi jangan dimasukin ke hati, itu kuncinya. Mau ngomong sepedes apapun, dengar aja. Nah itu mah hanya perlu keluar. Kita memang satu-satunya samsaknya kan kita. Ya. Kalau gitu-gitu tuh jadi salah perih. Iya. Jangan ngejawab yang bela diri. Karena sudah ada jawaban lainnya. Jangan suka nyalahin. Gimana enggak nyalahin, Pak? Udah bukti begini. Yalah maaf kalau gitu. Maaf. Udah berapa kali minta maaf. Salah wae. Jadi gimana ya? Sing ikhlas wae. Lebih cepat tumpahnya, cepat habisnya. Ya. Kalau kita nyeletuk, panjang ceritanya. Ya. Gitu deh ya, tolong dicermati ya Mas. Sok aja tes ya, tidak suka serba salah. Kalau sudah agak sepuh misalkan istri beliin kosmetik, Bu pakai ini nih supaya lebih fresh. Oh dasar pemajikan ini-ininya, terus salah aja. Padahal kita beliin teh ikhlas. Kespeotnya gitu, salah wae. Pakai baju ngaca, Pah lihat Pah. Apa Bu? Ibu pakai baju ini makin langsing ya? Oh iya Bu, kelihatan langsing. Hah? Berarti kamarnya gendut dong. Salah dia. Tos we. Dan kalau udah gitu tuh diem we, nggak usah berdebat. Ah, si ibu ngokon nanya, jangan cicing ya. Pak, mau dimasakin apa nih buat buka? Tenang, udahlah Bu, nggak usah repot-repot. Yang ada aja. Supaya nggak susah, suami teh istri mau berbakti dipersulit, salah. Sok atau sekali-kali bikin yang spesial, ayam bakar, ayam teh mahal Pak. Ya udah itulah yang gampang aja Bu, karedok, Papa kan mencret. Bu daripada hilang selera buka. Beli lah atau di warteg dah di depan yang gampang, udah segala ada, murah lagi, nggak repot. Oh, berarti masakan ibu teh nggak enak ya, tetap ya salah Pak. Istighfar. Apalagi musim liburan. Pak, ayo kita liburan. Atuh kemana? Ayo kita ke puncak atuh Bu. Macet, tiris. Salah. Atau ke kebun binatang, amit-amit kayak cendol lebih banyak orang daripada binatangnya.
Ya udah tuh, belilah makanan kita masak di rumah. Lalaki tengah modal, salah we Pak. Toh. Dan jangan sakit hati, tenang. Ngerti? Plat kuning. Ini penting akan menghadapi ini. Apalagi ke undangan, ya kan? Papa, jaga pandangan. Semua wanita dandan. Yang halal cuman istrimu. Jaga Pak, jangan sampai undangan jadi dosa. Siap Bu. Jangan, matang curiga wae, jangan. Kok mata curiga? Apa kan centil, terus bagi sakit hati. Di undangan teh, nah atuh Bu, jangan ngikutin terus. Kenapa lihat perempuan itu terus? Atuh Bu, nggak sengaja, masa saya nunduk terus? Nggak sengaja. Ibu lihat berkali-kali tadi lihatnya. Emang dia sama saya cekepan mana Pak? Cekepan mana? Atuh Bu, cekepan Ibu. Bohong. Coba, nggak punya pilihan gitu. Jujur Pak, jujur. Kalau jujur mah atuh Bu da si eta nu geulis semua. Jadi bagaimana menghadapinya? Istighfar dan pelan. Kalau keras masalah istighfar we tiba-tiba. Jangan ada bohong ya. Seberapa kilo, setengah ton, nggak mungkin. Dan yang paling tinggi adalah akhlak. Nah ini satu hal yang penting nih. Tahu, maukah engkau kutunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka? Mau tahu? Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut adalah hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Saya bukan ahli bahasa Arab. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Siapakah orang yang hayyin? Yaitu orang yang tidak mudah memaki, tidak suka melaknat, dan teduh jiwanya. Jadi orang yang haram ke sorga tuh yang lisannya tuh terpelihara dari caci maki, dari laknat melaknat, dan meneduhkan. Siapakah layyin? Layyin itu orang yang sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Jadi dia posisinya suportif. Orang yang, aduh lihat orang tuh, itu kasihan pangrok itu ya. Tahu siapa pangrok? Hah? Suaminya bungrok ya. Pangrok itu yang rambutnya ini pakai anting, pasti ibunya menginginkan punya anak soleh. Selalu pikirannya tuh menjadi baik, kalau dia bisa soleh. Lihat yang bertato wajahnya, mudah-mudahan bisa tobat, bisa jadi taat. Jadi inginnya tuh baik aja, baik. Nah itu namanya layyin, layyin ya. Akibat dari ingin orang lain selamat, lihat yang tidak tahu, dia belum tahu, apa yang bisa saya lakukan supaya bisa tahu. Jadi lihat yang tidak tahu pengen ngasih tahu, lihat yang lupa pengen jadi membantu ingat, lihat yang tergelincir pengen dia bangkit kembali, lihat yang lemah semangatnya pengen nyemangatin. Jadi orang yang memiliki sifat layyin itu adalah selalu menginginkan orang lain, bahkan yang bergelimang dosa juga, mudah-mudahan dia jadi tobat. Wah itu ditangkap tuh oleh KPK, mudah-mudahan di penjara dia bisa jadi soleh. Jadi selalu ingin kebaikan, jadi tidak ada kepuasan melihat orang lain menjadi sengsara. Qorib, yaitu siapa yang diharamkan ke sorga, yaitu yang qorib, yaitu kalau bicara tuh menyenangkan. Ada orang yang diajak bicara teh nggak enakan. Wah si itu pinter kodek gitu, jadi salah wae.
masih itu tuh juara, itu hasil nipu. Selalu ada orang yang mementahkan omongan orang, ada nggak? Pas ketemu ngobrol, irung kutil, jadi sakit hati. Datang teman udah lama nggak ketemu, kamu udah meninggalkan dunia hitam ya, maksudnya udah beruban. Tapi kan bikin malu ya kan. Kamu bau karbit atau peda, jadi nggak enak. Ada orang yang tiap ngomong tuh celetukannya tuh bikin tertekan. Yang kalau nanya tuh bikin nggak enak. Stop, jangan segala ditanya. Jangan serba ingin tahu tentang orang lain. Ya, apalagi masalah pribadi. Kalau ketemu nggak usah nanya, udah punya anak belum? Ini kan nggak enak, dia nikah juga belum ditanya anak. Jangan, kalau dia pergi rame-rame reuni, mana suamimu? Padahal dia kan belum punya pendamping, jadi nggak enak. Pokoknya hindari pertanyaan anaknya berapa. Ini nggak enak, mungkin dia belum punya anak, benar? Jangan suka serba ingin ikut, serba ingin tahu. Kan pernah tuh ada yang belum nikah, ada orang tua teh selalu nyindir terus. Lihat ada yang nikah, tuh, kapan kamu nyusul? Ayo, kapan kamu nyusul? Selalu aja dibilang gitu. Siapa yang nggak inget? Nah giliran ada yang meninggal tetangga, dikubur, dibalik oleh si neng ini. Pak, kapan kamu nyusul? Kalau ditempeleng, apa salah saya? Saya cuma ngomong kapan bapak nyusul. Dah. Jadi kalau diajak bicara itu bersikap ramah, akrab, dan menyenangkan. Jadi ngobrolnya tuh tidak membuat orang terpojok, tidak membuat orang, kan ada yang kalau ngomong tuh nggak peka terhadap keadaan orang lain, ya kan? Oh, saya juga suka ada yang nyeletuk, itu yang di Amerika itu. Ustaz, boleh saya nanya? Iya Bu. Ustaz, saya lihat Ustaz di TV tuh orangnya tuh tinggi, putih, aslinya mah pendek, hitam. Jeleb ke sini tuh hadirin. Tahu jauh-jauh. Saya pikir asalnya gak enak, tapi saya pikir si ibu ini gak salah ngomong nih. Sebab kan orang Amerika jangkung-jangkung, ketemu saya pasti kalah. Terus mereka bule-bule, pas saya lagi di Amerika teh kerjanya berkuda aja tengah hari tuh, jadi memang geseng. Tapi kan gak usah diomongin ya, walaupun fakta, betul? Ini gak korib nih, emosinya ke bawah sampai sekarang. Jangan suka ngomentari fisik ya. Ada yang gunul naon korek api, sakit hati. Oh ada itu yang celetak-celetuknya tuh, dia six pack, temennya agak gendut, kamu sikman kan. Ya, nah. Sahel. Dan orang yang sahel itu adalah orang yang tidak mempersulit sesuatu. Jadi yassiru wala tu'assir. Orang yang suka membuat urusan itu jadi lebih simpel, lebih sederhana, lebih solutif. Mengerti? Tadi astagfirullah, dari BSD ke Rawamangun ceramah, udah lihat di Google Map. Saya ada pertemuan, sengaja diselisihkan 1 jam dengan jadwal ceramah di Bea Cukai supaya saya tidak telat dan bisa ketemu teman. Kasih tahu teman, udah diukur nih, tinggal 18 menit lagi. Saya tiduran. Kenapa ini udah 18 menit tinggal nyampe? Sih berapa menit lagi? 24. Pak, kok jadi jauh begini? Ya harusnya barusan belok, saya lurus. Nyol teh. Tapi saya pikir nggak diomongin aja, Yasir itu udah menderita banget ya kan? Karena dia salah milih. Kan menurut nafsu mah, kenapa nggak belok? Padahal udah jelas lurus ya. Terus mau gimana? Pas di jalan turun macet. Tuh kan jadi macet. Tapi kan kata-kata itu hanya membuat menderita orang lain dan tetap macet, betul? Nah kadang-kadang kita tuh kalau nafsu tuh terus, kamu sih pakai milih jalan ini.
Nah, tetap di sana. Iya Pak, maaf. Oh lihat jadi jam, uring-uringan. AC mobil nggak kerasa, ya kan? Mobil bagus jadi jelek. Nah, nafsu tuh kayak gitu. Alhamdulillah tadi Mas selamat ya. Walaupun kan temen nunggunya lama, tapi udah mau digimanain lagi. Emang udah di sana, udah garisnya begitu, ya. Jelas? Yassiru wala tu'asir. Misalkan di sini ada yang kentut, gimana coba? Ini yang sahal gimana? Solusi, benar? Sok sekarang kita marah sama yang kentut, gak bisa masuk lagi, betul tidak? Udah keluar dan tersebar. Tapi bau, terus digimanain? Tetap aja kita nggak bisa ngeluarin. Udah keserap, bener? Saraf-saraf hidung udah bergetar menerima dia. Lihat ulama tuli itu ya, masih ingat kisah tentang ulama tuli? Ada ibu-ibu konsultasi kentut, ini fakta nih hadirin. Langsung ngeraba si perasaan ibu. Dan udah berbaik sangka lah, nggak mungkin si ibu ini merencanakan kentut lagi konsultasi, dan si ibu ini pasti udah nahan habis-habisan, tapi kan tidak tertahankan, tergantung tekanan dari yang makanan dia. Ya kan makanan itu mengandung tekanan yang berbeda. Lalu jaga perasaannya. Bu kalau mau bicara agak keras ya Bu ya, saya agak ini. Yai, tenang sih lolos, berarti nggak kedengaran gitu. Padahal jernih itu tadi jelasan. Demi menjaga perasaan orang kayak gitu, bandingkan dengan kita mah kita yang kentut, di depan ada orang tua lagi ngantuk. Zolim hadirin. Coba dia terdakwanya nuduh ke orang lain dan yang lagi ngantuk. Itu kan kejahatan terselubung. Kalau saudara tidak mau jadi ahli neraka, coba amalkan ini. Apa saja? Layyin, hayyin, qarib, dan sahal. Baik, sebagai penutup, sedikit ya, jangan dibuat ribet urusan ini ya. Ban meletus, gimana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti ini sudah waktunya meletus. Semuanya ada ajal. Wah, gimana ban meletus? Sudah waktunya. Apa hikmahnya? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Tapi ini masih jauh. Artinya Allah menginginkan kita olahraga. Ayo, saya yang naik, kamu yang dorong. Supaya kamu lebih gigih olahraga. Gitu, tenang. Sederhana kan? Teori. Prakteknya yang sederhana ini hadirin. Harus mujahadah. Nah gimana supaya dalam keluarga atau dengan teman komunikasi baik? Ada 3. Ini kalau saudara ingin orang komunikasinya dekat, orang tua anak, guru murid, maka harus gunakan 3 strategi ini. 1, aman. Ulangi. Jadi orang tidak akan dekat dengan kita yang tidak merasa aman. Kalau kita dirasa aman, karena apa? Karena nggak suka motong omongan, nggak suka menyalahkan, nggak suka memojokkan. Pokoknya kalau kita aman, dia dekat. Jadi kalau orang tua, anak nggak mau ngomong ke orang tua, hati-hati nih. Jangan-jangan orang tua ini keterampilannya cuma 2, yaitu menyuruh dan melarang. Karena ada orang tua tuh, yang kalau ketemu anak tuh, hehehe, tolong ambilkan selop. Pokoknya pasti nyuruh atau melarang. Kamu udah sholat belum? Kamu udah sholat belum? Enak itu hadirin. Kalau anak disuruh sholatnya pakai ngambek, itu anak mikir. Temen saya nggak sholat, ngomongnya enak. Si bapak rajin sholat, jadi galak gini. Beneran yang nggak sholat dong, ya. Anak kan sederhana mikirnya, mungkin begitu. Ini teman saya nggak sholat, tapi baik-baik aja ngomongnya. Kenapa sih ibu sholat melotot melulu matanya?
Jangan-jangan kalau saya sholat jadi melotot. Makanya kalau nyuruh sholat itu tidak usah pakai marah-marah, betul? Nanti dia akan diam. Ciri khas kalau kita tidak aman, dia tidak bisa curhat kepada kita. Kalau anak udah diem aja, istri udah diem aja, nggak pernah ngomong apapun, waspada tuh. Kita termasuk orang yang tidak aman buat mereka. Karena kalau aman ngomong, juga sebaliknya, kalau suami diem aja, gimana Pak, dari mana? Dari kantor. Ngapain aja di kantor? Kerja. Kerja sama siapa Pak? Sama teman. Diem, ngomong diem, makan diem. Itu berarti istrinya yang horor. Ada yang sebaliknya yang curiga aja ke suami itu. Diam nih suami. Kalau suami udah diam terus sama istri, sedangkan suami kan memerlukan keteduhan. Sedangkan istri yang itu misalkan tidak memberikan keteduhan, dia cari peneduh lain nanti. Konsekuensi kejudesan begitu. Dan tiap orang tuh nyari yang nyaman. Kenapa istri tidak bikin nyaman? Yaitu ada sombong, ada ujub, ada takabur, ada dengki. Kalau di sini udah nggak nyaman, itu wajah tuh nggak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu 3 lapis, sini. Atau bulu hidung palsu, makin ngeri ya. Apalagi begini, kenapa? Bulu ketiak palsu. Sejuk itu hanya wajah sejuk, kata-kata sejuk, perilaku sejuk, itu hanya orang yang memiliki hati sejuk. Nggak bisa diakalin. Kalau ini lagi sombong ya, lagi marah, nggak ada tuh cerita wajah jadi sejuk, nggak bisa. Makanya pergulatan hati supaya sejuk ini, tenang inilah yang akan menghasilkan ketenangan bagi yang lain. Waspada nih para suami, kalau istri dan anak-anak kita pulang diem semuanya tuh. Itu udah ciri-ciri tuh. Kita tidak aman. Mungkin istri mengharapkan bapak lembur dan itikaf terus menerus. Ya. Kalau tidit, cilaka si bapak pulang ya. Itu cilaka. Atau di kantor, bos datang. Kapan sakitnya si bos nih? Itu sudah tidak dikehendaki. Kenapa? Biasanya karena tidak aman, kata-katanya suka nyerang, kalau ngomong dipotong omongannya, Pak ini begini, jangan Pak boleh nggak saya? Tidak boleh. Udah potong, nggak akan ngomong. Pak boleh nggak saya olahraga? Jangan, nggak bagus, stop, nurut, apa kata Bapak? Diam dia. Nggak mau ngomong sama kita, dia akan cari tempat yang aman buat dia ngomong. Sama, suami nggak bisa curhat ke istri, pasti akan cari teman yang membuat dia bisa curhat. Begitu. Ahwat, jangan ganas ya. Walaupun potensi ngomongnya besar, tapi harus bisa membuat suami merasa aman. Mikir semua. Bagaimana nih tekniknya? Tobatlah. 2. Kunci komunikasi yang dekat, yang kedua adalah suportif. Apa? Jadi kita itu posisinya membangun. Kayak yang tadi tuh. Ingat cerita yang anak itu, nangis, nggak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Ulangan nilainya jelek ya. Diam. Emangnya berapa nilainya? Nggak apa-apa. 4,5 Pak. 4,5? Keren banget. Papa dulu 3 nak. Gara-gara 3, Papa habis-habisan belajar, ranking 2 tuh di sekolah. Kamu 4,5 ciri-cirimu ranking 1. Gitu. Ngebangun terus. Hidup kita tuh membangun. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum, pelayan kaumnya di bawah. Paling enak jadi pemimpin menurut nafsunya lain, enggak selesai. Ayo, kenyataannya gini, bangkit. Gitu. Jadi posisi kita tuh tidak boleh menilai orang. Hati-hati nih Bu, kalau punya anak, nilainya 4. Kamu 4, kamu bodoh. Kamu memalukan orang tua. Masa menilai anak hanya gara-gara matematik?
Hanya gara-gara biologi, serendah itukah kita menilai anak? Dia tuh makhluk sempurna, makhluk berharga. Gak apa-apa matematik 5, biologi 4 kalau itu memang adanya. Tapi kamu ini anak Bapak, nak, berharga. Tidak ada yang lebih berharga selain daripada engkau. Kalau kita bisa menghargai anak, anak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Dasar bodoh, nggak nurut sama orang tua, pakai dong otaknya, malu bapak punya anak kayak gini. Dia tidak akan bisa menilai dirinya bagus, dia mengkerut, jadi layu tuh dia, potensinya hancur nanti. Sama, siapapun di rumah yang ngomongnya negatif, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, pasti mengkerut tuh hatinya. Jangan hadirin, suportif. Ya sekarang begini, kita buka lembaran baru. Pak, saya ketipu, pasti ada hikmahnya. Coba pelajari apa yang menyebabkan ketipu, kita buka lembaran baru. Tapi Bapak jadi punya hutang, insya Allah nanti Allah mencukupi. Yang penting ini jadi pelajaran. Jangan sampai jadi hancur-hancuran. Ayo semangat nak. Pak minta maaf ya. Sama aja, ini juga kesalahan Bapak, kurang peka dan kurang membina sebelumnya. Ayo kita bangkit sama-sama. Gitu, enak tidak hadirin? Malu Bapak. Hilang harga dirinya, hilang percaya dirinya. Jangan hadirin, jangan. Jangan menghancurkan anak-anak hanya dengan nilai-nilai cetek pelajaran dunia sampai anak-anak hancur harga dirinya. Nggak naik, ke apa-apa. Anak saya kalau nggak naik, memang nggak pantas naik, nggak ada masalah. Kenapa? Tapi dia tertinggal setahun. Wah, lihat di sini masa keemasan sekelas. Beda umurnya berapa? 145, 182, beda 40 tahun sekelas. Gak ada masalah, betul? Gak ada masalah. Alhamdulillah anak-anak naik semua ya. Tapi kalaupun Pak mau berhenti dulu sekolahnya, mau ngapain? Mau ngapalin Quran? Ke apa? 2 nih sekarang anak saya yang berhenti sekolah buat menghafal. Geria, tamat SMP, Darut Tauhid, tidak melanjutkan dulu ke SMA, mau menghafal Quran dulu. Bagus. Nanti ketinggalan setahun dibanding teman-temannya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali, ya. Mendingan hafal Quran, ya. Coba pilih, mendingan jadi kelas 1 hafal Quran atau kelas 1 tidak hafal Quran. Gimana sih pertanyaannya hadirin? Asal salah saya nanya ya. Mendingan telat setahun tapi jadi hafal Quran atau langsung tidak hafal? Pokoknya maksud saya itu mendingan hafal Quran lah. Ya kan? Kakaknya juga, Kevira, selesai kuliah, stop dulu. Tidak mau melanjutkan kegiatan sebelum menghafal Quran dulu. Bagus ya. Gak usah riweuh dengan kejar-kejaran dunia, tapi support saya. Apa yang baik bagi dunia akhiratnya, support. Gitu. Yang ketiga, terbuka, kata kuncinya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan anak, dengan tim, buka akses mereka bisa mengoreksi kita. Jadi suami teh jangan merasa selalu paling benar, nggak boleh. Kita pasti banyak kekurangan juga, ya kan? Pasti itu. Ayo, ada masukan, Pak, maaf. Apa masukannya, Bu? 1, ketiak, Pak. Sejujurnya ketiak papih itu kekuatannya besar sekali. Sampai bulu hidung saya keriting, Pak. Sejujurnya saya itu tahan napas kalau dekat dengan papih. Kenapa, Bu? Maaf ya, Bu, saya tidak menduga kalau ini terjadi. Kasih tahu baik-baik, tapi yang paling baik kasih tahu ketiak bau itu sebetulnya bukan ngomong ketiak bau.
yang paling top tuh begini, beli deodoran 2. Misalkan temen keleknya bau, kita jangan, kelek naon pisannya. Jika bau bangke kita hayang utah, hayang utah deket jeung maneh teh. Tingali ya bulu irung orang sampai kamuruluk juga kieu. Itu mah pembunuhan karakter. Yang benar begini, beli deodoran 2. Ini saya kelebihan 1, mau nih. Nah, kalau gini kan tidak jadi terdakwa, betul tidak? Tapi ya orang meuli khusus yang maneh. Memang kita memberi hadiah tapi nancep ke sini. Ngerti tidak sih hadirin? Dalam bahasa Sunda, laukna benang, cairna herang, ikannya dapat, airnya tetap bening. Seperti Hasan Hussein ketika lihat kakek-kakek wudunya salah, tidak ngomong apapun kecuali tidak menyalahkan. Gimana Sen caranya? Gini nih, diajarin aja. Ke Hasan Hussein tuh si kakek lihat, kakek jadi tahu wudhu yang benar tanpa disalahkan, tanpa dipermalukan, harga dirinya terjaga. Benar? Saya lagi sambil ngomong gini tuh sambil mikirin, saya gitu enggak. Maaf teman-teman ya kalau saya belum sesuai dengan ceramah ini, tapi mudah-mudahan ceramah ini memotivasi supaya bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jangan takut dikoreksi, tidak bahaya. Nggak ada efeknya dikoreksi itu selain baik kalau nerima, ya. Dan kalau dikoreksi nggak usah ngejawab. Siapa kemarin ada seorang ustadz dari Baitul Quran, saya menegur, walaupun saya pikir tidak pantas untuk menegur karena saya menginformasikannya kurang. Terus datang ustadz ini dan tidak banyak bicara. Saya minta maaf, saya yang salah, saya yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Terus saya mau ngomong apa lagi ya? Ya, jadikan pelajaran ke depan supaya lebih baik. Paling gitu, ya kan? Coba dulu yang selalu dikasih jawaban. Ada dulu di sana ustadz, ada 2, bukan ustadz. Ada seseorang dan satu lagi di Eko Pesantren, guru. Sampah berserakan di sekitarnya. Dia lagi ngajar. Pak Guru, maaf. Apa yang kelihatan? Sampah. Sebetulnya begini ya, saya itu tadi itu sudah akan memungut sampah, tapi saya akan mengumpulkan. Ini ciri orang yang susah berubah begitu, alasan aja. Kita pungutin, nggak usah ngomong. Persis dulu ada di depan sana SMM, ada yang lagi jongkok di depannya sampah. Dek, apa itu? Sampah. Saya tuh sebetulnya mau ngambil sampah. Ngomong lagi tinggal diambil lagi. Sebetulnya saya mau mengambil tapi saya lihat situ kebanyakan ngomong. Banyak alasan itu memperjelas kesalahan. Nah, ngaku aja, nggak ada bahayanya. Betul? Kenapa banyak alasan? Karena nggak mau disalahkan. Kalau salah mah ngaku aja. Ngaku dan tanggung jawab. Baik nanti. Nah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai guru, buka diri kita. Ayo, kasih saya masukan. Dan kalau kita dikasih masukan, nggak usah ngebantah, nggak usah ngejawab selain terima kasih. Ya, ada yang bagus ngasih masukannya, ada yang pedas, ada yang ekstra pedas, ya. Ada yang plain, rata, ada yang agak asam sedikit, ya. Terima saja. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan? Ada dari mana itu? Dari Santri Karya. Mana namanya, ada belum? Mana coba lihat? Oh, belum jadi santrinya ya. Setengah jadi ya. Karena kalau udah jadi, mana emblemnya kan bagus.
Waduh, Agus nih. Silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dalam sebuah hadis itu ada tentang walaupun bergurau itu kan dusta gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau misalnya bercandaan ini atau guruan ini adalah sebuah pekerjaan, pekerjaan seperti hiburan gitu, di mana diharuskan misalnya di televisi gitu, apa namanya teh pergurauan ini kadang-kadang apa namanya tuh menghina fisik agar orang lain tertawa gitu, melihat. Kalau itu yang dilakukan mah langsung wae jawabannya itu pekerjaan dosa ya enggak? Ya bagaimana gitu, kalau ya, jangan jangan lakukan itu kan dilarang oleh agama. Ya mungkin itu aja. Iya. Tidak, nggak boleh begitu. Itu pekerjaan tidak baik. Ya. Ya. Apa yang dilarang agama dilakukan berarti pekerjaannya tidak berkah. Bakal bermasalah itu. Berapa banyak, apalagi ditonton di depan umum, lebih buruk lagi. Karena nanti ditiru. Ya mungkin aja itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ayo. Mikrofon ada, akhwat ada. Saya lihat ada yang ngacung ya. Ya, akhwat dulu selang-seling deh. Iya. Akhwat di belakang. Estafet aja mungkin ya kalau agak sulit. Ya, terima kasih. Ada lagi mikrofonnya? Alhamdulillah Ustadz Yusuf sudah kembali sebetulnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Haura izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya kita menyampaikan atau ingin menyarankan kepada teman kita yang bahasanya masih menyakiti orang lain. Di sisi lain kita ingin saya ingin itu. Saya kalau udah dengar kita oleh akhwat tuh suka deg-degan deh ya nggak. Bagaimana kalau kita ingin, gitu kan. Gimana waktu malam-malam kita, itu saya horor. Jadi gini ya deh, maaf punten, saya kan harus sesuai dengan ceramah yang tadi. Maaf deh, ada saya, ada kami, ada kita. Ya deh ya, kalau saya sendirian, kalau kami ini tidak bersama yang diajak bicara, kalau kita antara engkau dan aku. Nah inilah yang bisa heboh tuh ya. Silakan Haura. Di sisi lain, saya tidak ingin menyakiti teman yang berkata tidak baik itu, tapi di sisi lain saya juga ingin to the point bahwa apa yang dikatakannya itu bisa menyakiti orang lain. Baik, ya. Saya jawab satu-satu ya. Caranya jangan menasehati, tapi menyampaikan nasihat yang benar untuk orang lain. Seperti tadi, saya dapat hadis ini, bagaimana menurut pendapatmu? Ada enggak nih perilaku yang kurang cocok dengan hadis ini? Nah, ilmunya kan masuk tanpa kelihatan dinasehati, gitu deh. Katanya pakai orang ketiga. Misalkan nasihat ke orang tua juga, Bu, saya dapat ilmu tadi, nah gitu. Daripada datang-datang, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu belum apa-apa udah bikin benteng. Harus pakai cerita pihak ketiga, itu membuat orang tidak merasa diserang. Itu salah satu metodenya. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya ketika seorang pemimpin, misalnya saya ditunjuk diamanahi menjadi pemimpin kelompok. Ada saat-saat di mana suatu pekerjaan harus diselesaikan segera cepat.
Tapi di satu lain kita berbagi pekerjaan. Bagaimana kita menyuruh atau meminta tolong, bagaimana saya meminta tolong dalam keadaan terburu-buru tapi tidak menyakiti perasaan yang dimintai tolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Dek, bisa bantu ini pindahkan ke kiri. Tolong. Ya, punten segera. Dek, tolong. Punten bisa ya. Ke sebelah sana, Dek. Ya, tolong ya. Terima kasih. Makasih ya. Nah, gitu caranya. Boleh dikembalikan sini lagi ya. Kan bisa pindah segera, betul. Jadi jangan menunjukkan diri kita powerful, tapi minimal 3 kata, maaf, tolong, terima kasih. Punten. Bisa juga gini. Nah, itu juga kelihatan nggak makasih. Mau nggak nolong disangka beneran ya. Kadang-kadang kita cuma megang begini aja, pura-pura mau mindahin gitu ya. Oh, saya juga kalau lagi mau ceramah, misalkan ini meja ngalangin, ini aja. Oh, langsung pada lari gitu. Ya. Padahal saya cuma megang ujung, udah berat ya. Jadi jangan menunjukkan kekuasaan kita, karena yang membuat orang sakit hati itu adalah ketika kita, angkut ya kadir, segeras ya. Nah, jari aja udah menunjukkan kekuasaan. Sini, enak nggak? Enak tidak? Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Sini. Enak mana? Jempol telunjuk. Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Ibu-ibu, silakan es krim cherry dengan stroberinya dibagikan sekarang dan bisa ngambil sepuasnya. Enak kan? Dan khusus untuk santri karya, segera dilunasi cicilan-cicilannya ya. Tetap enak begini. Kenapa ini lebih enak? Kenapa ini enggak enak? Ini ada rasanya nih. Karena waktu ini kita menunjukkan kita lebih tinggi dan orang nggak mau dianggap rendah. Kenapa ini enak? Karena kita menunjukkan ketawaduan, menghormati, makanya enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, terkadang kan dalam pergaulan kita menemukan beberapa teman itu hobinya menyindir kan gitu. Dan kita tahu kalau sindiran ini itu omongan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak jelas objeknya siapa, seperti itu. Nah, terkadang juga orang menyindir itu ada rasa tidak suka sebelumnya, entah itu iri atau mungkin kita pernah berbuat salah. Bagaimana cara kita menyikapi teman yang menyindir kan gitu, saling sindir satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana juga mempersiapkan diri kita agar kita itu tidak terlalu sensitif, Ustadz. Dan juga biar teman juga nggak berdosa, seperti itu, Ustadz. Mungkin itu saja. Wah, pindah-pindahnya, ada Ustadz, ada AA ya, ada Bapak ya, nggak apa-apa. Gini, memang salah satu yang harus kita latih pada diri kita itu adalah tahan terhadap omongan orang. Tekniknya begini, satu, bahwa setiap orang ngomong apapun ini terjadi dengan izin Allah dan sarana riadoh, apakah pujian maupun cacian. Pokoknya kalau ada orang muji kita, ini Allah yang nakdirkan, ini ujian buat saya. Jangan sampai kemakan. Kalau ada yang mencaci, ini pun terjadi izin Allah, sarana bagi saya untuk berlatih kesabaran. Tidak ada orang ngomong apapun kecuali izin Allah. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sikapnya sindir menyindir, ini kezoliman. Kalau kezoliman kita harus tolong. Kita harus nolong orang yang dizolimi dan orang yang menolong orang yang berbuat zolim. Nolong orang yang berbuat zolim gimana? Cegah. Bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, minimal dalam hati. Nah, gimana mencegahnya ini? Ini atasan saya yang suka nyindir. Caranya beragam, bisa ke belakang. Aduh, punten lah, saya pengen ke belakang. Belakang kan luas, ya enggak? Ada rumah tetangga, ada, tidak harus ke WC ya kan. Pokoknya lakukan, dibelokkan oleh kita Pak, supaya berhenti tuh ya. Kita bisa ngomong isu yang lain.
kalau nggak berani ngomong ini. Kalau lebih berani lagi, udah ngomong-ngomong begini dicatat malaikat nih, bisi dosa, bikin hati nggak enak. Kalau berani bisa, kalau enggak itu dicegah, di-stopkan, dialihkan atau kitanya pergi. Bagaimana supaya kita tahan, supaya nggak mudah sakit hati? Ini memang harus latihan hadirin. Ya saya bersyukurlah sudah pernah mengalami 7 tahun dibully, dihina, dicaci, dipermalukan, dikucilkan. Ini bagi saya luar biasa berkahnya dibanding pujian-pujian yang membuat kita lupa diri. Sebetulnya bagi kita tuh jauh lebih efektif mujahadah dengan dihina dibanding dipuji. Kalau dipuji tuh seneng menurut nafsu dan cenderung nagih. Orang yang biasa dipuji tuh jadi pupujian, jadi cenderung acting terus, dia mencari sesuatu supaya dia dipuji, dikagumi. Nih caranya supaya nggak sakit hati. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang nutupin aib dan dosa? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang memberikan ketenangan? Siapa yang mengampuni? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Tuhan kita bukan mulut orang. Mau sekeras apapun menghina kita, kalau pribadi ya, nggak ada apa-apanya. Apakah mungkin orang yang menghina bisa mengurangi rezeki yang Allah tetapkan kepada kita? Jawab. Bisa mengalihkan rezeki kita? Tidak. Apakah yang menghina kita bisa merendahkan derajat kita di sisi Allah? Tidak, tidak. Dia ngomong, dia dapat dari omongannya. Gak ada urusan kita dengan mulut dia. Urusan kita adalah mulut kita, hati kita. Tes. Boleh tanya lagi sedikit? Jadi kalau seandainya sikap yang selama ini kita ambil itu hanya diam, artinya gini, kita tidak memberikan respon apapun dan nggak banyak bicara dengan dia, apakah itu salah? Seperti itu. Itu paling lemah lah. Harusnya bicara, tapi lihat momentum. Ya, ada kalanya kita bicara, tapi dia tidak terima. Makanya, udahlah kalau gitu momentumnya kita pergi, gitu. Nanti pada waktu lagi senang, kemarin teh mungkin bagusnya nggak pakai sindir-sindiran lah. Suasana jadi kurang enak. Ada waktunya ya kan, walikul makom makol, walikul makol makom. Ya, itu dari A. Ustaz Yusuf mau cerita kah? Kan? Ini dua-dua ini anak, satu baru pulang dari Yaman, satu pulang dari Mesir. Ja, cerita apa aja tentang Mesir? Ada hikmah nggak? Masalahnya dua-duanya malu-maluku Daniel. Dan atau saya yang nyumput, kan? Gimana ini tuh ditanya pada dia begini? Masa saya lagi yang cerita gini ya? Mesir itu sebuah negara, Yaman juga negara. Nah ceritanya oleh yang dua ini. Gajah, cepetan. Gajah dulu. Apa hikmahnya yang Gajah dapatkan yang bisa manfaat untuk di sini? Apa hikmah yang didapat? Berdiri, berdiri atau masa boncengan gini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak posisinya di mana di sini aja? Gitu? Duduk aja gimana? Ya Gajah di sinilah. Bapak yang duduk di sana. Ini Gajah ini anak ke-6. Hai, jangan apa-apa. Anak ke-6 grup Bandung, ya. Silakan. Ya, Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kemarin ditakdirkan untuk sempat berkunjung ke Mesir dan tidak lama ya, kemarin
sekitar 4 minggu saja, dan yang paling berharga mungkin sebagian dari kita sudah tahu, di sana ada Universitas Al-Azhar, ya. Salah satu universitas yang sudah sangat tua, 1000 tahun kurang lebih. Dan ya, di sana banyak juga orang Indonesia. Yang paling menarik karena posisi saya kemarin tidak sebagai mahasiswa, hanya sebagai zairin atau yang berkunjung di ziarah, ya, berkunjung saja. Saya berusaha mencari tempat-tempat belajar selain di Al-Azhar itu. Dan alhamdulillah kalau diumpamakan, kita ini tinggal di lingkungan Geger Kalong, lingkungan Darut Tauhid. Di bawah ada gedung Darul Haj, kemudian di sana ada Muslimah Center, di bawah ada SMK. Nah, anggaplah di masjid ini adalah Universitas Al-Azhar. Dan di sekitar Universitas Al-Azhar itu ada aula, ada masjid juga yang setiap hari kurang lebih, ini setiap harinya ada 20 pengajian. Jadi itu mulai dari subuh sampai jam 10 malam. Andaikan di waktu pagi itu jam 10 pagi ada yang kuliah dan ada juga yang di masjid, ada yang di Darul Haj lah, ada yang di Muslimah Center, tinggal milih di sana mau belajar hadis tinggal ke sana. Belajar tafsir tinggal ke sana, belajar akidah tinggal ke sana. Dan itu terus berjalan. Andaikan orang kuliah itu dari jam 9 pagi sampai 3 sore, maka sisanya ya mencari majelis-majelis itu. Ada juga majelis setoran Al-Quran dengan sanadnya, ada yang sampai qiraah asyrah. Nah, yang paling menarik apa? Semangat orang di sana. Dosennya di Al-Azhar yang saya tahu tidak ada yang S2. Jadi semuanya doktor. Dan harus yang untuk menjadi dosen atau asisten dosen dari tingkat 1, 2, 3, 4 dan terus S2, S3-nya harus mumtaz. Mumtaz itu apa ya? Cum laude gitu. Sekali turun nilainya, anggaplah kalau nilai itu 95, kurang dari 90 nggak bisa jadi dosen. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, ya sudah gitu. Masya Allah. Jadi itulah kesungguhan belajar orang-orang di sana terus setiap hari. Dan orang-orang kita pun, orang Indonesia, orang Malaysia tidak kalah semangatnya. Banyak yang hadir di majelis-majelis selain kuliah itu ya orang-orang kita. Meskipun yang menyampaikannya langsung para masyayikh dengan bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arabnya kita nggak paham ya, yang penting hadir. Ada yang khusyuk, macam-macam kan khusyuk ya. Ya gitu. Dari fikihnya, dan di sana mempelajari fikih itu langsung 4 mazhab dengan guru masing-masing. Ada yang ahli fikih mazhab Syafi'i, maka kita langsung belajar ke beliau. Ada ahli fikih mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, kita langsung belajar ke beliau. Fikih Maliki sama, fikih Hambali juga sama. Semuanya ada gurunya tersendiri. Sehingga andaikan orang Indonesia berangkat dari sini, kemudian milih kelas, maka dikelaskannya itu dengan fikih Syafi'i. Kenapa? Karena di Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Andaikan yang datangnya dari Maroko, karena di sana mayoritasnya Maliki, maka kelasnya dengan Malikiyah. Ataupun kita nanti ingin belajar pindah kelas, nggak apa-apa, silahkan. Nah, inilah menunjukkan alhamdulillah tempat Mambaul Mansyarul Ilm, tempat munculnya ilmu, Madinatul Ilm, kotanya ilmu, yang sampai saat ini masih sangat terjaga insya Allah. Dan terus istiqomah. Karena di beberapa tempat yang lain sempat mendengar seperti di Maroko dan tempat-tempat yang lainnya sempat naik turun, tapi di Azhar alhamdulillah. Di antara imam-imam yang banyak di sana ada Imam Syafi'i, beliau pun ada makamnya di sana dan akhir hayatnya pun di sana. Kemudian kita kenal kitab Al-Hikam. Ya. Al-Hikam itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau pun dari Iskandariyah. Gitu. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya yang bisa dipelajari, diketahui. Seandainya kita ada niat untuk belajar ke sana, ya minimal
niat itu sudah dimunculkan, kemudian kita cari informasinya. Kalaupun tidak berangkat ke sana, hati kita sudah ke sana. Gimana maksudnya hati sudah ke sana? Kita cari ilmu-ilmu ulama sana, kita pelajari gitu. Kita dengarkan. Barangkali ada yang sudah pernah belajar di sana, ya kita ambil ilmunya dari mereka-mereka. Dan satu lagi yang paling berharga, di sana sempat saya berkunjung ke Iskandaria, Alexandria. Mungkin Bapak juga sudah banyak cerita. Ada seorang ulama, sebenarnya banyak ulama di sana yang beliau ini selain kita mempelajari untuk menghormati guru, kita sebagai murid, sebagai santri menghormati guru kita, ustadz kita, beliau pun mengajarkan bagaimana guru yang menghormati murid. Ini sangat penting teman-teman semua. Ada kalanya guru yang nunggu dicium tangan sama murid gitu. Murid yang menyambut guru. Nah, ini diajarkan oleh beliau bagaimana guru yang menyambut murid, guru yang menghormati murid. Dan ternyata ini pun salah satu yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika datang para penuntut ilmu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jak. Gaza ini diharapkan nanti jadi penerus di Darut Tauhid ini. Jadi Gaza ini tidak mengikuti sekolah formal, SMP Darut Tauhid. Tapi kerinduan belajar agamanya melampaui belajar di sekolah. Alhamdulillah pertama masuk pesantren di mana dulu Ustaz? Ya, di Wadi Mubarak. Usia berapa waktu itu? 13, 12,5 ya. Izin Allah menghafal Quran, kalau menghafalnya 8 bulan waktu itu. Lalu masuk pesantren, sekolah kurang semangat, lalu belajar keliling pesantren-pesantren. Tamat SMP paket B, mau ke SMA juga pesantren di sana sini. Tamat SMA-nya paket C, tapi insya Allah dapat beasiswa ke Al-Azhar. Mudah-mudahan kemarin sudah seleksi ya, diseleksinya langsung oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Dan beliau punya jatah 5 untuk beasiswa dan salah satunya untuk Gaza ini. Jadi kalau nanti diterima full beasiswanya dari mulai ongkos, tempat tinggal dan sebagainya. Mudah-mudahan. Yang kedua ini Ustadz Yusuf ini suaminya Kaisa Zahira Sofa, anak saya. Naksir sama anak saya. Alhamdulillah ke Yaman kemarin dengan istri dan anaknya. Asalnya 40 hari, tapi karena hamil istrinya begitulah kehendak Allah. Sehingga nunggu lahir dulu dan sesudah anaknya sebulan usianya baru kembali ke tanah air. Entah berapa bulan di sini Ustaz rencananya? Dan 3 bulan 4 bulan terus mau lanjut ke Mekah atau Madinah untuk belajar di sana. Ustaz cerita tentang sana Yaman ya. Beliau dulu imam di sini yang bacaan Qur'annya alhamdulillah saya sering tersentuh dan memang takdirnya jadi menantu begitu Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ustaz belajar terus itu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan saya pribadi sudah menjalani masa-masa di Yaman gitu ya. Yang awalnya tadi sudah disampaikan 40 hari, kemudian berubah menjadi hampir 1 tahun, dari awal Syawal sampai bulan Sya'ban saat ini. Banyak yang didapatkan. Yang pertama, kita tahu saat ini negara Yaman saat ini dilanda perang. Tapi kami tidak berada di posisi di sana, di ibu kota, di San'a, tidak berada di sana, tetapi di provinsi paling selatan di Hadramaut, khususnya di kota Tarim. Mungkin banyak juga yang kenal tentang Tarim. Ya, web-web bermunculan dengan judul Kota Tarim, Kota Sejuta Wali. Ya, mungkin itu yang tergambar oleh orang-orang di Indonesia. Tetapi memang ketika kita di sana, di Tarim, memang tidak mendapatkan seperti Indonesia ini fasilitas yang ada. Bahkan ada yang menganggap ataupun membuat pernyataan bahwa kalau ingin kita melihat zaman Rasulullah, maka coba lihat ke Tarim, ke Hadramaut itu. Karena memang ketika nyampe di sana, suasana kondisi Arab itu terlihat jelas gitu. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, terutama kisah Nabi Hud alaihissalam, memang karena daerah Tarim, Hadramaut itu daerah di mana kaum Ad, kaumnya Nabi Hud saat itu berada di sana. Dan kita dilihatkan betapa banyak bukti-bukti peninggalan kaum Ad zaman dulu, kaum Ad, Adam, Idris, Nuh, Hud. Jadi yang keempat, Nabi yang keempat masih ada saat ini peninggalannya, gitu ya. Dan betapa kaum Ad yang mendustakan Allah dan nabinya, Nabi Hud alaihissalam, kemudian Allah gambarkan disiksa azab, ya, diberikan siksa yang berat, memang karena kedustaannya kepada Allah dan nabinya. Bukti-bukti masih terpampang jelas bagaimana kaum Nabi Hud, kaum yang sangat tinggi, yang Allah sebutkan wazadakum fil khalqi bastah dalam surat Al-A'raf, yang Allah tambahkan kekuatan fisiknya, yang kalau kita lihat makamnya Nabi Hud masih ada di sana 40 meter, hampir 40 meter, ya. Karena pendapat yang sahih dalam hadis, memang hanya 2 kuburan Nabi saja yang tidak ada ikhtilaf. Yang pertama Nabi Muhammad SAW berada di Masjid Nabawi, kemudian yang kedua adalah Nabi Hud alaihissalam berada di Hadramaut. Itu 2 jam kalau dari kota Tarim. Kembali ke hikmah tadi, karena kita merasakan betapa ada peninggalan di sana, kita mendapati gitu ya, betapa kaum Ad yang mendustakan itu sampai saat ini memang masih ada peninggalan-peninggalan di sana. Terutama bagaimana Allah sebutkan ketika Allah menantang kaum Ad, man asyaddu minna quwwah, dalam surat Fussilat itu, siapa yang lebih kuat daripada kami, kata kaum Ad. Allah menjawab, alam yaraw kaifa Allah khalaqallahu asyaddu minhum quwwah. Allah yang lebih kuat daripada itu, ya, karena tubuh yang kekar dan sebagainya. Kaum Ad kemudian walaupun dengan tubuh yang sangat kuat, tetapi Allah kemudian bisa menghancurkan karena kedustaannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama itu kalau dari zaman dulu. Kemudian dari zaman saat ini, tadi yang sudah disampaikan bagaimana kehidupan sulit gitu ya. Setiap hari mati lampu 10 jam, hanya yang nyalanya dari 24 jam setiap hari itu. Mungkin dampak dari perang. Kemudian yang kedua bensin
habis. Jadi kalau suka kita untuk pergi kemana-mana, kalau bensin habis ya tak bisa. Semua orang banyak yang jalan kaki. Kemudian yang ketiga gas juga, sehingga kehidupan rumah tangga juga terganggu. Ya, maksudnya di sana untuk makan dan sebagainya jadi sulit. Jadi semuanya sulit di sana. Mungkin dampak perang gitu ya. Tapi yang saya dapatkan dari kesulitan itu, mereka sangat berupaya ya untuk bisa hidup dengan hanya mengandalkan Allah. Ya, dengan kesulitan itu, poinnya adalah masyarakat di sana mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Saya pernah saat itu ngantri bensin itu sampai 4 jam. Jadi berapa motor? Wallahu alam, sekitar 3 km panjang. Dan itu satu-satunya pom bensin yang didapatkan. Dan semua orang menunggu itu, menunggu dengan banyak aktivitas mereka. Ada yang menunggu sambil ngafalin Quran, ada yang ngafalin hadis, ngafalin syair-syair Arab, karena orang Arab terutama di Tarim itu suka syair. Jadi semuanya dengan aktivitas. Cuman saya kebagian saat tersisa 20 motor, ngantri sudah 5 jam, ternyata bensinnya habis. Alhamdulillah. Dan semua orang juga banyak yang mengalami seperti itu. Dan mereka tidak pulang dengan kekecewaan. Mereka tidak pulang dengan menggerutu dan sebagainya. Tapi mereka pulang dengan ya semangat lagi untuk mendapatkan, mungkin di hari besok ada. Sayati, insya Allah sayati, mereka bilang sayati atau bayati, bayaji, sayaji, insya Allah akan datang. Insya Allah akan datang pertolongan Allah. Yang mereka ucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, hikmah dari kekurangan itu kembali ke transportasi, karena memang terbatas bensin dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian tolong menolong. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin sangat segan gitu ya, kalau kita misal ada orang jalan kaki kemudian kita naik motor minta bonceng. Kalau di sana sudah biasa. Ya. Sejauh apapun akan diantarkan. Baik itu motor maupun mobil. Bahkan mobil yang seharusnya memang taksi bayaran, tapi melihat orang yang jalan, melihat orang yang bergegas untuk menuju majelis ilmu, mereka antarkan sampai majelis ilmu tersebut. Jadi betul-betul tolong menolongnya. Yang ketiga, budaya salam, akhlaknya, ya akhlaknya. Akhlaknya Masya Allah. Memang disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang Yaman sangat lembut perangainya. Memang diantaranya gitu ya, yang saya lihat sangat lembut. Kemudian ketika bertemu, baik itu yang kenal maupun yang tidak kenal, salaman. Ya. Baik yang kenal maupun yang nggak kenal, semua salaman. Mau masuk rumah sakit, ketika ya menunggu semuanya disalamin. Kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Dengan radius berapa semua disalamin. Itu hampir semuanya, saya lihat semuanya. Saya mau foto, tetapi di sana juga aneh juga, negeri yang tidak mau difoto dan tidak mau dipuji. Susah kalau moto di sana. Suatu ketika mau moto, saya dengan Teh Ica dengan Gilman naik motor saat itu berjalan ke sawah, mau moto, ada pengembala kambing yang sedang menggembala ya, tapi akhwat pakai cadar dengan panas sekitar 45 derajat. Mau foto gitu kan, ternyata dari kejauhan dia sudah berteriak, jangan, lah takut suar, jangan ambil foto udah. Gitu. Dan ternyata semuanya semua seperti itu. Saya kemudian mau foto petani akhwat ya, petani pakai cadar juga sama, mau foto nggak mau juga. Jadi negeri yang nggak mau di foto, yang nggak mau dipuji. Suatu ketika kita masuk rumah orang, bagus sekali ini kursinya, langsung dilarang. Jangan bilang kayak gitu katanya. Jangan puji seperti itu. Kalau mau muji pakai Masya Allah. Masya Allah. Pertama lihat bayi atau lihat apa, Masya Allah. Jadi di sana jangan harap kita bisa memuji, pasti nanti akan dimarahin seperti itu. Kembali ke akhlak yang tadi, dengan keterbatasan itu
ya memunculkan gitu ya, yang saya lihat memunculkan sikap-sikap yang luar biasa. Terakhir, oleh-oleh dari sana, saya ditakdirkan pas akhir-akhir di rumah dekat pimpinan pesantren, ya, di rumah dekat pimpinan pesantren. Saya tidak tahu awalnya, ternyata masya Allah ketika ada tamu tiap hari dijamu luar biasa, dari pagi sampai sore itu penjamuan luar biasa, dan tamu banyak seperti ini, masya Allah. Setiap hari tamu, setiap hari dikasih minum, dikasih jahe, dikasih makan, dikasih buku, dikasih semuanya, ya, dikasih ilmu hampir 2 jam. Itu ternyata setiap hari berjalannya, masya Allah. Ternyata memang di sana tidak hanya dari kiainya, ternyata ketika kita bertamu kepada warga-warga sekitar juga pasti seperti itu. Mereka sekuat tenaga untuk menjamu tamu, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin, ya, idzakhalu alaihi faqalu salama. Nabi Ibrahim ketika datang tamu para malaikat, yang ternyata itu para malaikat, kemudian walaupun beliau punya persediaan cuman daging saja, semua daging dikeluarkan. Semua daging dikeluarkan. Itu kisah penjamuan tamu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan diterapkan juga di kota itu. Yang saya lihat, ya, sebatas yang saya lihat, sebatas yang saya pahami. Terima kasih. Yang paling terakhir, menjalankan sunnah-sunnah dengan pol gitu ya, termasuk sunnah siwak, sunnah mensegerakan sholat tepat waktu dan sebagainya. Itu di sana walaupun tidak ada aturan seperti Saudi, toko tutup dan sebagainya, di sana sudah ada kesadaran. Ketika sudah sholat, ya sudah, selesai saja gitu. Kegiatan apapun, walaupun ini mungkin untuk kita nggak ketahuikan, ya, ada suatu cerita dari temannya Teh Ica, ketika ada bidan yang mau melahirkan, tapi ternyata sudah sholat subuh, sudah adzan subuh, berhenti, gitu, tidak mau melanjutkan. Saya mau sholat dulu katanya. Terus gimana katanya? Gimana ini? Ya udah, saya akan doa kepada Allah semoga prosesnya lancar gitu kan. Tiba-tiba selesai, bidan pulang, alhamdulillah sudah keluar bayinya, tinggal potong. Dan ya ditemani oleh yang suaminya, bukan suaminya, temannya, karena kalau suami atau yang bukan mahram tidak boleh masuk. Seperti itu. Masya Allah, kelahiran Teh Ica, masya Allah, Allah mudahkan, datang ke sana 10 menit jebrol gitu ya. Masya Allah. Lahir alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan jebrol, brol itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak ini, Ica, Yusuf, dan ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah hafal Quran. Jadi memang lihat yang hafal Quran tuh banyak pertolongan Allahnya ya. Mudah-mudahan nular ke adik-adiknya, terutama nular ke bapaknya. Sebetulnya juga saya tuh sudah hafal ya. Udahlah, nggak usah banyak alasan memperjelas kesalahan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Malam ini bisa beristirahat sambil menikmati ibadah, silaturahim satu sama lain. Kan jarang kita punya suasana santai begini. Dan besok kita bangun, kita usahakan qiyamul lail, muhasabah, lalu acara pagi, mudah-mudahan bisa menambah keakraban kita. Sebulan sekali akan kita budayakan itikaf di Darut Tauhid ini minimal ya. Begitu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian juga yang menyimak lewat Facebook. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Gaza dan Ustadz Yusuf Mansur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lobet, saya izin istirahat dulu ya. Ya, mohon.